Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Karena hari ini adalah hari Sabtu, hari libur, aktivitas saya adalah tentu saja berolahraga. Mungkin teman-teman yang lain juga berolahraga, cuman yang menjadi pertanyaan adalah kita harus melakukan olahraga di mana? Sebagian teman-teman beranggapan bahwa olahraga harus dilakukan di gym. Harus jadi anggota gym, padahal itu salah kaprah teman-teman. Karena dari hasil penelitian di tahun 2019, ada suatu penelitian di Amerika, jadi persis sebelum COVID, itu ada suatu penelitian yang hasilnya cukup mengagetkan. Bahwa ternyata 65% dari membership fee gym itu tidak pernah digunakan. Dan dari yang menggunakan, itu 80%-nya menggunakannya kurang dari 1 kali dalam 1 minggu. Artinya seminggu sekali, kemudian minggu depan enggak, 2 minggu lagi baru latihan lagi. Itu kan sesuatu pemborosan yang kita lakukan dan tidak perlu sebetulnya. Padahal uang yang kita bayarkan untuk membership fee gym itu bisa kita gunakan untuk yang lain. Kenapa demikian? Karena memang bisnis gym adalah bisnis yang menggiurkan bagi para pengelola gym. Dan mereka, para pengelola gym ini, memang tidak menargetkan orang-orang yang hobi olahraga. Karena kalau mereka menargetkan orang yang hobi olahraga, nanti gymnya pasti penuh. Ada salah satu gym di Amerika yang membernya itu mencapai ribuan orang. Padahal kapasitasnya cuma 300 orang. Bayangkan kalau semua ribuan orang itu adalah penggiat olahraga, kemudian datang pada waktu bersamaan. Tentu saja gym itu tidak bisa mengakomodasi segitu banyak orang. Jadi lagi-lagi bisnis gym adalah suatu bisnis. Yang mereka tuju adalah keuntungan dari membership fee Anda. Untuk olahraga kita bisa olahraga dimanapun. Untuk kardio kita bisa lari di komplek. Atau lari di GBK bagi yang jaraknya tidak terlalu jauh, atau dimanapun atau taman-taman kota yang saat ini sudah banyak di Jakarta khususnya. Saya barusan googling, itu ada sekitar 10-an taman yang sangat indah dan dilengkapi dengan alat-alat untuk olahraga. Jadi bisa melakukan latihan-latihan basic dengan alat yang disediakan, dan itu gratis. Nah, salah kaprah teman-teman juga adalah untuk latihan beban itu harus jadi anggota gym karena harus menggunakan beban yang ada di gym, tidak bisa atau kalau dibeli akan mahal. Padahal ada satu latihan yang mungkin teman-teman juga tahu, namanya calisthenic. Calisthenic itu adalah latihan pada dasarnya latihan strength, latihan untuk kekuatan otot, untuk melatih kekuatan otot. Tapi juga bisa digunakan sebagai latihan beban atau body weight training, yaitu latihan beban tapi menggunakan beban tubuh kita sendiri. Ada beberapa latihan calisthenics yang sebetulnya kita sudah sering lakukan. Contohnya yang paling basic adalah push up. Push up itu adalah latihan mendasar dari calisthenics, itu untuk melatih otot dada, kemudian bahu, dan otot bicep. Kemudian ada lagi yang juga sering kita lakukan adalah sit up. Sit up, tiduran di lantai, kemudian kaki ditekuk, kemudian naik. Nanti saya kasih lihat contohnya. Kemudian juga ada squat. Teman-teman dulu yang masih zaman sekolah pasti sering kalau didapat hukuman dari sekolah, dari guru, pasti dulu disuruh squat jump. Squat jump adalah bentuk lain dari squat. Kemudian yang lebih agak advance lagi ada yang namanya pull up. Pull up menggunakan pull up bar seperti ini atau chin up. Kemudian ada juga yang namanya plank. Mungkin teman-teman juga sering melakukan itu. Kemudian ada juga latihan leg raise, ya. Jadi tiduran kemudian kaki diangkat. Jadi intinya adalah bahwa untuk olahraga kita tidak harus atau tidak perlu justru untuk menjadi anggota gym. Ini kalau teman-teman harus
memiliki satu alat untuk latihan khusus untuk pull up dan chin up dan latihan yang lain, ini bisa dibuat di rumah. Itu biayanya tidak terlalu mahal, mungkin sekitar 2 jutaan. Atau kalau teman-teman punya pohon di rumah, syukur-syukur yang dahannya ada yang horizontal, itu bisa digunakan untuk latihan pull up. Kalau di komplek teman-teman ada pohon, kemudian atau ada taman yang memang disiapkan untuk olahraga, itu bisa digunakan. Nanti saya akan kasih lihat beberapa contoh dari latihan calisthenics. Latihan calisthenics mendasar yang sudah sering kita lakukan adalah push up. Push up sendiri ada beberapa variasi. Yang normal seperti ini. Atau ada juga yang wide push up, tangan dibuka lebar. Atau ada juga yang namanya diamond push up. Tangan di posisi rapat. Ya. Jadi push up saja ada 3 variasi. Nah, push up adalah untuk memperkuat otot dada dan bahu, dan tentu saja tricep. Jadi itu push up saja kita bisa lakukan 3, dan teman-teman pasti sudah sering lakukan push up. Latihan calisthenics berikutnya yang juga sudah sering teman-teman lakukan adalah sit up. Sit up biasa. Ini hanya sebagai alat bantu biar kakinya bisa seolah ditahan di sini ya. Kaki ditekuk, kemudian tiduran, dan kita naik sampai dada menyentuh paha. Kemudian juga ada variasi lain dari sit up adalah crunch. Posisinya sama, cuman badan kita tidak sampai naik menuju paha, hanya setengah. Hanya ada salah kaprah di antara kita, bahwa yang menganggap bahwa sit up atau crunch itu bisa memperkecil perut. Itu salah, teman-teman. Sit up dan crunch adalah untuk melatih core dan abs, tapi tidak bisa mengikis lemak yang ada di perut. Gimana caranya untuk mengikis lemak? Tentu saya dengan aerobik dan dengan makanan yang sehat. Jadi bukan dengan sit up. Latihan calisthenics ketiga adalah squat. Gerakannya seperti ini, berdiri, tangan di samping, kemudian turun sambil tangan dibuang ke depan. Nah, squat sendiri untuk melatih paha dan hamstring ya, otot paha depan dan belakang, dan juga tentu saja betis. Nah, kemudian variasi lain dari squat adalah squat jump. Mungkin teman-teman dulu yang sering kena hukuman di sekolah pasti sering melakukan ini. Seperti ini kita lompat ke atas. Itu adalah squat jump, variasi dari squat. Latihan calisthenics berikutnya adalah pull up dan chin up. Apa bedanya? Bedanya sebetulnya hanya dari hadap kemana tangan kita menghadap. Kalau chin up, tangan menghadap ke kita, sedangkan pull up, tangan menghadap keluar. Tapi otot yang dilatih sangat berbeda. Chin up melatih biceps, sedangkan pull up melatih back, middle dan lower back kita. Jadi otot di punggung. Itu bedanya, pull up dan chin up. Pull up, kalau pull up seperti ini, sedangkan chin up seperti ini.
seperti tadi saya katakan bahwa kita juga bisa melakukan pull up dan chin up menggunakan pohon. Pohon dimanapun, di halaman rumah, di taman apalagi. Jadi kalau teman-teman nemu pohon, apalagi yang punya dahan yang horizontal, itu sangat bagus buat latihan pull up atau chin up seperti ini. Ini adalah bentuk lain dari chin up. Nah, latihan berikutnya, latihan calisthenics berikutnya adalah dips. Dips ini untuk melatih core dan juga triceps ya. Ini memang harus menggunakan bar seperti ini, atau bisa juga kalau teman-teman menemukan tembok dengan jarak kurang lebih seperti ini, bisa juga digunakan. Jadi dimanapun bisa. Gerakannya seperti ini. Turun. Ini untuk melatih core dan tricep. Nah, latihan calisthenics berikutnya adalah leg raise. Jadi mengangkat kaki, kedua kaki dengan menahan core, perut ya, abs. Latihan ini memang untuk core dan juga paha, itu, hamstring ya. Gerakannya seperti ini, simple. Kalian bisa lakukan dimanapun ya. Syukur-syukur ada pegangan. Yang juga termasuk latihan calisthenics adalah apa yang teman-teman kenal dengan istilah plank. Plank ini sebetulnya variasi dari push up. Hanya saja push up kita tidak turun ya, kita hanya bertahan selama-lamanya sekuat teman-teman. Atau bisa juga dengan variasi yang lain, dengan siku. Ini juga sama, tahan posisi ini selama-lamanya teman-teman kuat. Ini juga untuk melatih core. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada alasan untuk tidak olahraga hanya gara-gara tidak punya membership fee di gym. Olahraga bisa dilakukan dimanapun, di taman, di jalan, pinggir jalan, atau syukur-syukur bisa datang ke GBK untuk lari, atau untuk latihan beban menggunakan beban badan kita sendiri, atau yang disebut dengan body weight training. Demikian teman-teman, di episode yang akan datang saya akan keliling Jakarta untuk meliput taman-taman yang menyediakan alat olahraga supaya kita semua bisa memilih olahraga di mana. Sampai jumpa di episode berikutnya.